Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, tenang, damai, harmoni, dan mendapatkan keberkahan selalu dalam setiap harinya. Dan mudah-mudahan tadi malam kita juga sudah bisa menjalankan sholat tahajud ya. Karena itu jelas akan memberikan dampak positif, kemudahan dalam kehidupan kita. Tentu saja juga keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan melanjutkan kembali quotes dari beberapa tokoh ya tentang Law of Attraction, karena ini masih Law of Attraction series ya di bulan Desember. Oke, sekarang dari James Allen ya. James Allen, beliau menyampaikan seseorang hanya bisa bangkit, menaklukkan dan meraih prestasi dengan mengangkat pikirannya. Jadi pikiran ini sangat penting. Seperti yang juga sudah kita bahas di quotes atau di teori sebelumnya, konten sebelumnya, itu memang semuanya itu berawal dari pikiran. Dari diri kita sendiri dan dari pikiran. Karena pikiran ini adalah satu hal yang memang sangat istimewa ya. Membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu memang pikiran. Oke, ada yang bilang, oh manusia ada perasaan. Nah, kita mengambil dalil dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa membaca di ayat 30-an, itu ketika Allah itu menciptakan manusia pertama kali, maka malaikat itu diuji. Malaikat ditanya kepada Allah, dari Allah, sebutkan nama benda-benda ini. Maka malaikat nggak bisa menjawab. Kemudian manusia pertama, Nabi Adam, diminta untuk menyampaikan nama benda-benda. Kemudian dijawab satu persatu. Nah, itu membuktikan bahwa salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, termasuk malaikat, itu adalah pikirannya, otaknya, kecerdasannya. Perasaan itu nanti, itu kan. Perasaan itu adalah hal yang lain. Nah, jadi sangat penting kalau kita ingin bangkit, kita ingin bertumbuh, kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita harus terus melatih pikiran kita, menumbuh kembangkan pikiran kita, sekaligus kita harus mengendalikan perasaan kita. Nah, gitu. Kalau perasaan itu nanti dikendalikan aja. Karena perasaan itu bisa naik, bisa turun. Kan gitu. Tapi kalau pinter, pikiran itu nggak, apa namanya, dia akan bisa terus berkembang ya. Terus kemudian dia kalau sudah tahu ya akan semakin tahu ngulik yang lainnya. Nah, itu hebatnya pikiran itu seperti itu. Kalau kita sudah membiasakan diri pikiran yang positif, kita sudah membiasakan punya motivasi, maka motivasi itu enggak kemudian serta-merta hilang, itu besok-besok enggak. Tapi itu akan terus ya. Nah, itu kita perlu bedakan motivasi yang terkait perasaan dan motivasi yang memang terkait dengan pikiran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya quotes dari Michael Losier. Michael Losier beliau mengatakan, saya menarik ke dalam hidup saya apapun yang saya berikan perhatian, energi dan fokus baik positif ataupun negatif. Ini quotes ini agak mirip ya dengan quotes sebelumnya yang dikatakan oleh, nanti kita akan lihat ya. Jadi ada beberapa quotes yang mirip, it's okay. Kemudian, oh memang Michael Losier juga, beliau juga sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian, ini Rhonda Byrne lagi, itu beliau menyampaikan, lihatlah diri Anda hidup berkemelimpahan, dan Anda akan menariknya. Ini juga tentang visualisasi, bagaimana kita ketika bisa memvisualkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu betul-betul hakul yakin, betul-betul luar biasa, kita betul-betul melihat, maka kita akan mengarah ke sana ya, maka kita akan betul-betul bisa mengarah ke sana. Kita akan mencapainya. Oke, kemudian selanjutnya dari Jack Canfield. Jack Canfield beliau menyampaikan, putuskan apa yang kamu inginkan. Percayalah kamu bisa memilikinya. Percayalah bahwa Anda pantas mendapatkannya. Dan yakin itu sangat mungkin bagi Anda. Oke, kita belum tahu ini Jack Canfield ini seperti apa. Kelihatannya beliau juga seorang pakar ya di psikologi.
Dan ketika beliau menyampaikan ini juga sangat terkait ya dengan law of attraction, putuskan apa yang kamu inginkan, putuskan, kita harus memutuskan apa yang kita inginkan. Kemudian percaya bahwa kita tuh bisa memilikinya. Kemudian percaya bahwa kita tuh pantas mendapatkannya dan yakin itu sangat mungkin bagi kita. Oke, keren sekali. Selanjutnya dari Abraham Hicks. Abraham Hicks beliau menyampaikan, pikirkan pemikiran itu sampai Anda mempercayainya. Begitu Anda mempercayainya, maka itulah yang terjadi. Wah, luar biasa nih. Jadi kita diminta untuk melatih memikirkan pemikiran itu sampai terus kita sangat-sangat percaya, sangat-sangat yakin, nggak ada keraguan. Kita sapu bersih keraguan, kita betul-betul sapu, hilangkan keraguan. Dan ketika kita sudah mempercayainya, maka itulah yang terjadi. Wow, mantap sekali. Jadi kita betul-betul akan lebih cepat, mudah untuk menarik apa-apa yang memang kita inginkan. Itu kita bisa merinding ya membayangkannya ketika kita menginginkan sesuatu, maka itu yang terjadi. Luar biasa. Sampai kemudian kita sangat-sangat hati-hati dalam menginginkan. Karena ketika kita menginginkan, maka itu terjadi. Luar biasa sekali itu. Kalau sudah sampai makom tahapnya seperti itu tuh, saya kira sangat luar biasa orang-orang yang seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, beliau menyampaikan, peliharalah pikiranmu dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Wah, pemikiran yang hebat ya. Pelihara pikiranmu dengan pemikiran-pemikiran yang hebat, karena kamu tidak akan pernah mencapai lebih tinggi dari yang kamu kira. Wah, luar biasa. Jadi ini kalau bisa memang apa ya bahasanya itu, kan kita dalam law of attraction itu tidak perlu terlalu memikirkan waktu ya. Jadi harus hari ini, harus bulan depan, harus tahun depan, ya jangan. Kita membiarkan kehendak Allah, iroda Allah, takdir Allah, kapan doa kita akan terkabul itu kita terserah Allah. Yang penting kita tidak berhenti untuk mempercayai, tidak berkurang untuk mempercayai. Kita terus mempercayai, kita terus mengimani, bahkan kita terus pertebal. Kita hilangkan terus keraguan dalam hati kita hilangkan keraguan. Tapi kita tidak boleh untuk menuntut waktu. Nah, makanya kalau dalam Islam itu konsep kata insya Allah itu kita perlu merujuk di asbabul wurudnya. Bagaimana kata insya Allah itu di dalam hadis itu tercipta. Jadi suatu ketika itu Nabi Muhammad itu ditanyai oleh sahabat, ya Rasulullah, uh, ceritakan kami tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, gitu kan. Jadi para sahabat itu pengen dengar cerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, kemudian dari Nabi Muhammad SAW menyampaikan, oke, akan saya ceritakan besok. Karena harapannya itu nanti malam atau waktu setelah itu beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Tapi ternyata besoknya itu beliau belum mendapatkan wahyu, jadi belum tahu kisah Ashabul Kahfi itu seperti apa, belum tahu. Sampai berganti hari belum tahu. Nah, makanya kemudian diajarkan dari awal kepada Nabi itu, berkatalah insya Allah. Artinya, oke, kita penuhi, tapi kapannya kita tidak tahu. Nah, gitu. Jadi insya Allah itu bukan kita ragu, bukan, kita sangat yakin. Jadi Nabi juga seperti itu. Nabi sangat yakin bahwa nanti pada saatnya Malaikat Jibril itu akan menceritakan, mewahyukan kisahnya Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad yakin, tapi waktunya kapan? Apakah nanti malam atau besok? Itu nggak boleh istilahnya menebak ya. Harus ini harus nggak boleh itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menebak waktu. Waktu terserah pada Allah. Kapan? Akan dekat, akan panjang, itu terserah. Iradah Allah itu betul-betul iradah Allah. Yang penting kita tidak berkurang, tidak boleh berkurang. Karena memang kita menjaga. Jangan sampai kita berkurang keyakinan kita nih. Wah ini, berkurang keyakinan dalam diri kita, wah ini jangan-jangan doaku jelek nih. Jangan-jangan nggak dikabulkan. Jangan begitu. Jadi kadang-kadang itu sampai ada yang mengatakan, saya itu sampai sudah lupa doanya apa baru dikabulkan. Jangan begitu. Yang namanya kita sudah berdoa, itu pada saatnya
itu akan tercapai loh. Pada saatnya itu akan terkabulkan. Jadi kita harus mantap. Kita harus punya ilmu tentang ini. Keyakinan ini sangat mantap nih dari Benyamin Disraeli. Oke, alhamdulillahirabbil alamin.